Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada pelajaran yang berikutnya dari kitab Masailul Jahiliyah, yaitu Al-Mas'alatu Tasi'atu wal Ishrun, yakni masalah yang ke-29. Berkata Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, annahum ma'adzalika la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum. Mereka orang-orang jahiliyah bersamaan dengan itu, ya, di ma'adzalik ini kembali kepada permasalahan sebelumnya, yakni bermasalahan dengan kaidah mereka sebelumnya bahwa mereka itu tidak menerima kebenaran kecuali apabila kebenaran itu ada pada golongan mereka. Bersamaan dengan kaidah tersebut, la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum, ternyata mereka tidak mengamalkan apa yang dikatakan oleh kelompok mereka itu. Jadi kontradiksi. Jadi dia itu sudah berjalan di atas satu kaidah. Kaidahnya bahwa dia tidak mau menerima kebenaran kecuali apa yang ada pada kelompok dia saja. Nah, ternyata pada perjalanannya dia menyelisihi kaidahnya sendiri, yaitu dia tidak mengamalkan apa-apa yang ada di kelompok yang dia klaim bahwa dia berada di atasnya. Jadi hakikatnya kaidah-kaidah yang mereka buat itu sebenarnya untuk menolak kebenaran. Nah, dia punya cara lain untuk menolak kebenaran saja. Supaya kelihatan ilmiah, maka dibuatlah kaidah-kaidah yang batil. Ya. Maka dari itu di sini, di bab ini Syekh Shalih Fauzan memberi judul la ya'maluna biqauli man yaz'umuna annahum yattabi'unahum. Mereka tidak mengamalkan ucapan atau perkataan orang yang diklaim bahwa dijadikan sebagai panutan bagi mereka, yakni yang diikuti oleh mereka. Dan mereka mengklaim bahwa mereka itu hanya mengikuti sekelompok manusia saja, sehingga mereka tidak menerima kebenaran yang datang dari selain kelompok itu. Tapi ternyata pada pengamalannya la ya'maluna biqauli man yaz'umuna annahum yattabi'unahum, yaitu mereka tidak mengamalkan ucapan-ucapan, pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam kelompok yang mereka klaim mereka mengikutinya tersebut. Nah, mafhum ya? Baik. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kama qala ta'ala wa nabbaha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
Dan Allah memperingatkan akan hal tersebut, yakni qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ya, katakanlah, kenapa dahulu kalian membunuh nabi-nabi Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar beriman. Yakni ketika orang-orang Yahudi mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti Taurat, namun pada prakteknya mereka membunuh para nabi, yang sebenarnya di dalam Taurat itu sendiri menurunkan syariat untuk memuliakan para nabi, mengagungkan para nabi, menjadikan para nabi sebagai teladan. Tapi pada prakteknya mereka membunuh para nabi. Maka ketika dalam hal demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falima taqtulu anbiya Allahi bin qabl in kuntum mu'minin. Kenapa kalian membunuh, sebelumnya kalian membunuh para nabi, dahulunya kalian membunuh para nabi, in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Kalau benar-benar kalian klaim bahwa kalian itu hanya menerima kebenaran yang ada di dalam Taurat, kenapa kalian harus membunuh para nabi? Ini kontradiksi. Ini apa? Kontradiksi. Maka ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, ai haula'il yahudu yadda'una annahum yattabi'una ma unzila ilaihim fit Taurat wa hadha yukadzibuhu amran. Yakni orang-orang Yahudi ini mereka mengaku, mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka di dalam Taurat. Yakni mereka mengklaim bahwa agama mereka itu terbatas pada Taurat. Mereka tidak keluar dari Taurat. Ya. Tetapi wahada yukadzibuhu amron, klaim mereka ini didustakan oleh dua perkara. Yakni klaim mereka didustakan oleh dua perkara. Dua perkara yang ada pada kenyataan itu membantah klaim mereka. Paham ya, kawan? Nah, jadi kita katakan soal klaim mengklaim itu sudah lumrah dalam tradisi manusia. Tapi klaim itu harus diuji. Soal ngaku-mengaku itu sudah lumrah dalam kehidupan manusia. Sejak dahulu kala orang mengaku ini, orang mengaku itu, dia mengaku dia pengikut para nabi, dia beriman kepada nabi fulan dan seterusnya. Tapi pengakuan-pengakuan mereka itu diuji dengan kenyataan, diuji dengan pengamalan dan seterusnya. Nah, klaimnya Yahudi itu ketika diuji ternyata dua perkara mendustakan mereka, kata Syekh Shalih Fauzan hafidana wa hafidahullah. Awalan, perkara yang pertama, qatluhumul anbiya, kenyataannya mereka membunuh para nabi. Walaysa fit Taurati qatlul anbiya, padahal di dalam Taurat itu tidak ada syariat untuk membunuh para nabi, tidak ada. Bal fiha al-imanu bihim wa ta'dhimuhum wattiba'uhum waqtida'u bihim. Justru yang ada di dalam Taurat itu adalah perintah untuk beriman kepada mereka, kemudian mengagungkan mereka, mengikuti mereka dan menjadikan mereka sebagai teladan. Nah, kalau di dalam Taurat itu ada perintah untuk beriman kepada para nabi, ada perintah untuk mengagungkan para nabi, ada perintah untuk mengikuti para nabi, dijadikan para nabi sebagai teladan, dan dia klaim bahwa dia mengikuti Taurat, namun pada kenyataannya dia membunuh para nabi. Maka ini amalannya menyelisihi kelompok yang dia klaim bahwa dia mengikuti mereka. Iya, kenyataan mendustakan mereka, realita mendustakan klaimnya, mendustakan pengakuannya, membantah pengakuannya tersebut. Al-amru tsani, perkara yang kedua, anna Taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa Taurat memerintahkan mereka untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani di dalam firman Allah, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil
ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Surat Al-A'raf ayat 157 ya. Yaitu alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yakni nabi yang mereka dapati tertulis di sisi mereka di Taurat dan Injil, yang memerintahkan ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala perkara yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala perkara yang buruk, wa yada'u anhum israhum wal aglal, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu allati kanat alaihim, yang mereka dulunya berada padanya. Jadi isyarat di dalam ayat ini, artinya ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil, yang mana di dalamnya itu ada perintah untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Bukhari, ya, dari Atha bin Yasar, ini ketika dia berkata, laki itu Abdullah ibni Umar ibni Al-As, ibni Amr ibni Al-As, tatkala aku bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As, apa yang terjadi? Qultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurat. Aku katakan kepadanya, ya, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Taurat. Maka apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As, kata dia bahwasanya wallahi innahu lamausufun fi Taurat, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tersifati di dalam Taurat fi bi ba'dhi sifatil Quran, dengan sebahagian sifat-sifat yang tertera di dalam Al-Qur'an, kata dia. Lalu dia sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk manusia, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan kepada mereka sebagai pelindung terhadap ummiyun, kemudian melarang mereka dari hal-hal yang haram, memerintahkan mereka kepada hal-hal yang ma'ruf, dan mengajarkan kepada manusia supaya mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dan seterusnya dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As yang terdapat di dalam Taurat, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullahu ta'ala di dalam sahih beliau. Naam, dan disebutkan juga ringkasan penjelasannya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Fath. Taib, ala kulli hal, perhatikan di sini kenyataan yang kedua itu menunjukkan kepada kita bahwa Taurat itu memerintahkan orang-orang Yahudi untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dari mana? Ya, salah satunya di sini. Dalil qat'inya adalah nas Al-Qur'an ini. Allah mengabarkan kepada kita bahwa di dalam Taurat itu ada perintah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fi Taurat wa lam yu'minu bihi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum wa ulama'uhum alladhi yadda'una al-imana bihim wala ya'maluna bima yaqulun. Yakni kata Syekh Shalih Fauzan, ini sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, ya, dan seterusnya. Itu walam yu'minu bihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sifat mereka itu ada di dalam Taurat, sifat beliau ada dalam Taurat. Yang mereka klaim bahwa mereka itu menerima Taurat, beriman kepadanya, mengikutinya, dan tidak mau mengikuti yang lain. Iya, mafhum ya? Tapi ketika itu kenyataannya mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum wa ulama'uhum alladhi yadda'una al-imana bihim. Dan mereka itu tidak berucap atau tidak mengatakan apa-apa yang dikatakan oleh nabi-nabi mereka dan ulama-ulama mereka yang mereka mengaku bahwa mereka beriman kepadanya. Mereka mengaku bahwa mereka beriman kepada para nabi, tapi mereka tidak mengucapkan atau tidak beribadah atau tidak mengaplikasikan apa-apa yang dikatakan oleh para nabi yang mereka klaim mereka mengimaninya itu dalam kehidupannya. Mereka tidak beramal dengan apa yang mereka syariatkan intinya, dan mereka juga tidak beribadah dengan apa yang mereka syariatkan. Ya. Nah, ini kemudian wala ya'maluna bima yaqulun. Mereka tidak mengamalkan apa-apa yang dikatakan oleh para nabi mereka tersebut. Maka ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, perkara ini sama ada disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu bahwa ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun. Ya, yakni tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pada suatu umat sebelumku illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun, melainkan ada pada umatnya itu hawariyun, pembela-pembela yang setia dan sahabat-sahabat yang setia. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Mereka selalu mengikuti atau mengambil sunnah nabi mereka itu, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengikuti perintah nabi mereka tersebut. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu nanti ada generasi di belakangan yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang menjihad mereka dengan tangannya dia mukmin. Wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang menjihadi mereka dengan lisannya dia mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang menjihadi mereka dengan hatinya maka dia juga mukmin. Kemudian setelah itu walaisa wara'a minal iman, setelah itu tidak ada lagi iman walau habbatu khardal, walaupun sebesar biji pasir atau darah, ya. Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini syahidnya adalah bahwa soal klaim mengklaim itu dikabarkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengabarkan ada generasi dari umat ini, ya, atau dari para nabi, umat-umat para nabi, ya, tidak terkecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu apa? Mereka mengatakan apa-apa yang tidak mereka amalkan. Padahal mereka klaim bahwa mereka itu mengikuti Nabi. Mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengamalkan apa-apa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan seterusnya. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini kenyataan ini membantah, ya. Kenyataan ini membantah mereka. Menurut Syekh Shalih Fauzan di sini beliau menyebutkan dua kenyataan. Sebenarnya kalau ditelusuri banyak sekali dari perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi yang menyelisihi Taurat itu sendiri. Tapi di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dua hal yang paling menonjol yang menerangkan kepada kita bagaimana perbuatan orang-orang Yahudi itu menyelisihi klaim mereka, menyelisihi pengakuan mereka. Nah, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq, ya, hafizana wa hafizahullah, ketika mensyarah bahasan ini. Kata beliau begini, al-wajibu alal muslim an yajma'a li nafsihi baina amrain, ya. Kalau kondisi orang-orang Yahudi itu sendiri adalah mereka mengklaim lalu mereka menyelisihi klaimnya, ya, sebenarnya itu adalah cara-cara lain untuk menyelisih kebenaran atau untuk beralih dari kebenaran, untuk mempertahankan apa yang ada pada mereka. Maka bagaimana orang mukmin supaya tidak menyerupai mereka, tidak berjalan pada jalan mereka? Kata Syekh Abdul Razzaq,
wal wajib 'alal muslim ay yajma'a li nafsihi baina amrayn. Wajib bagi seorang muslim untuk mengumpulkan pada dirinya yaitu apa? Baina amrayn, dua perkara. Wajib bagi seorang muslim untuk mengumpulkan pada dirinya dua perkara. yakni orang mukmin itu dia hidup dengan dua perkara dalam kehidupannya. Supaya dalam bab ini dia menyelisihi orang-orang jahiliyah. Terkhususnya di sini adalah orang-orang apa? Yahudi. Dua perkara itu apa kata beliau? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa huwa qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Bukan ulumus sinaat, bukan ilmu-ilmu teknologi, bukan. Ya, tapi ilmu yang bermanfaat itu bukan apa? Cara servis AC yang bagus ya Abu Rahmat ya, bukan. Tapi apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah kitab qala Allah wa qala Rasul. Ya. Qala Allah dan qala Rasul, itu ilmu yang bermanfaat. Selain dari itu tidak bermanfaat. Selain daripada qala Allah, qala Rasul itu tidak bermanfaat. Manfaat yang dimaksudkan di sini untuk kebahagiaan di akhirat. Nanti saya nukilkan beberapa ucapan dari Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin. Taib, kata beliau kemudian begini, wal amalu saleh, dan perkara yang kedua adalah amal saleh. Harus ada pada diri seseorang ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Harus ada pada diri seseorang Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan amal saleh. Apa itu amal saleh? Ay bihadal ilmin nafi' al-mustamaddi min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amal saleh itu apa? Amal saleh itu beramal dengan ilmu yang bermanfaat yang dihasilkan dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beramal selain dari kitab Allah dan sunnah itu amal saleh apa bukan? Itu amal toleh, ya, amal yang buruk. Kalau beramal dengan amal saleh itu maksudnya beramal dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ikhwan, dari ucapan Syekh Abdul Razak ini kita lihat di sini adalah bahwa ini kalimat ini mengandung beberapa hal yang paling penting. Yang pertama, kalimat ini mengandung unsur pengingkaran terhadap sikap ta'assub. Sikap apa? Ta'assub. Yang pertama, fanatisme golongan. Ini yang pertama. Yang kedua, ucapan beliau ini juga adalah pengingkaran terhadap klaim yang menyelisihi realitas. Orang itu dia klaim bahwa dia mengikuti Nabi, orang itu dia klaim bahwa dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi mengklaim dia mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi realitasnya menyelisihi dia, realitasnya mendustakan dia. Dan berapa banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bahwa cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi dan seterusnya, tapi mereka tidak beramal dengan amal saleh. yakni mereka beramal menyelisihi Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun catatan penting dari ucapan Syekh Abdul Razak ini bahwa yang pertama, kebenaran itu tidak terbatas pada kelompok tertentu. Karena kebenaran tidak terbatas pada kelompok tertentu, maka kelompok tertentu tidak bisa dijadikan standar untuk apa? Beramal. Tidak bisa. Maka standar untuk beramal itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu harus terkumpul pada diri seseorang apa? Ilmu nafi' dan amalus saleh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena satu-satunya standar untuk mengukur kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah yang diaplikasikan dalam amalan. Maka kita katakan kebenaran tidak terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedua, kita katakan bahwasanya kesempurnaan agama adalah dengan ilmu dan amal. Kesempurnaan agama itu dengan ilmu dan amal, bukan dengan klaim. Ya,
bukan dengan pengakuan, bukan. Ya, ngaku ini, ngaku itu, ngaku ini, ngaku itu, bukan. Tetapi kesempurnaan agama itu apa? Terletak pada atau terjadi dengan ilmu dan amal. Terjadi dengan ilmu dan amal. Yang ketiga, kita katakan bahwasanya sumber ilmu yang benar itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Sumber ilmu yang benar itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum? Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah, beliau menerangkan tentang bagaimana kedudukan ilmu Al-Quran dan Sunnah itu, wahyu. Kata beliau di dalam Madarijus Salikin pada pembahasan hakikatul hayat, hakikatnya kehidupan, itu kata beliau, wa yusamma wa summiya. Nah, ini apa, sudah mulai salah baca. Iya, mungkin karena kopi cuma 1 gelas tadi malam. Nah, mafhum ya. Taib. Wa summiya wahyuhu ruhan lima yahsulu bihi min hayatil qulubi wal arwah. Wa qala ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Perhatikan. Wa summiya wahyuhu ruhan. Allah Subhanahu wa taala menamakan wahyu itu ruh. Wahyu itu mencakup Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hazm rahimahullah, bahwa wahyu itu mencakup Al-Quran dan Sunnah. Dan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahyu itu dinamakan ruh. Lima yahsulu bihi min hayatil qulubi wal arwah. Karena apa yang didapati dari wahyu itu berupa kehidupan hati dan kehidupan roh. Yakni wahyu itu menyebabkan, atau dengan wahyu itu diperoleh kehidupan hati dan kehidupan roh. Dalilnya Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina, yakni Al-Quran dinamakan dengan roh, wahyu. Yaitu apa? Ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang dulunya engkau tidak tahu apa itu Alkitab atau apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, akan tetapi kami menjadikannya cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Fa akhbara annahu, kata Ibnu Qayyim, fa akhbara annahu ruhun tahsulu bihil hayatu wa annahu nurun tahsulu bihil idha'ah. Wa qala ta'ala yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ruh, sesungguhnya wahyu itu adalah ruhun, wahyu itu adalah roh, yang mana tahsulu bihil hayah, yang diambil atau diperoleh dengan wahyu, dengan ruh itu kehidupan. Wa annahu nurun, dan apa? Wahyu itu adalah nur, tahsulu bihil idha'ah, dia adalah cahaya yang diperoleh dengan cahaya itu penerang. Sebagaimana Allah berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi, Allah Azza wa Jalla menurunkan malaikat dengan ruh dari perintahnya. Apa itu? Ruh itu apa? Wahyu. Wahyu. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim selanjutnya di sini bahwa ar-ruhu min amrihi
Ini di surat Ghafir. Baik. Kata beliau, wal wahyu hayatul ruhi kama anna ruha hayatul badan. Wahyu itu adalah kehidupan bagi ruh sebagaimana ruh itu kehidupan bagi badan. Ilmu yang nafi, wahyu itu adalah kehidupan bagi ruh. Paham maksudnya? Ilmu yang nafi itu kehidupan bagi ruh. Sebagaimana ruh itu kehidupan bagi badan. Badan tanpa ruh jadi apa? Jadi bangkai. Ya, walaupun cakap. Ya, walaupun cantik jadi bangkai. Begitu pula apa namanya ruh itu tanpa wahyu tidak faedah. Maka dari itu kata beliau begini, kata Ibnu Qayyim, fal wahyu hayatur ruh. Wahyu itu kehidupan bagi ruh, kama anna ruha hayatul badan. Sebagaimana ruh itu adalah kehidupan bagi badan. Walihada man faqada hadhihi ruha faqadal hayatan nafi'ata fid dunya wal akhirah. Di situ faqada 2 kali. Jadi kalau salah terjemahkan bisa faqada itu takkid, padahal bukan. Faqada itu maksudnya luput, hilang. Faqada pertama artinya takkid, faqada kedua itu artinya hilang. Maksudnya begini. Ya, itulah indahnya bahasa Arab ya. Walihada man faqada hadhihi ruha faqadal hayat. Ya, ya. Jadi bahkan dari itu barang siapa yang hilang darinya ilmu yang bermanfaat ini, yaitu wahyu, faqadal hayatan nafi'ata fid dunya wal akhirah, maka sungguh hilang dari dirinya kehidupan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak terkumpul pada dirinya ilmu yang nafi wal amalu saleh, beramal dengan ilmu yang nafi ini, maka hilang dari dirinya kehidupan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Maka dari itu orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, Yahudi menyimpang dari Taurat, binasa. Nasara menyimpang dari Injil, binasa. Muslimin menyimpang dari Quran, wahyu, binasa. Iya, hilang dari dia kehidupan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amma fid dunya fahayatuhu hayatul bahaim. Orang yang hilang dari dirinya ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, maka di dunia kehidupannya adalah kehidupan bahaim, kehidupan kebinatangan, binatang ternak, hewaniyah. Hilang dari dirinya ilmu yang bermanfaat, hilang dari dirinya amal saleh, maka kehidupan dunianya adalah kehidupan bahaim. Walahu al-ma'isyatu dangku, dan baginya kehidupan yang sempit. Wa amma fil akhirati falahu jahannamu la yamutu fiha wa la yahya. Adapun di akhirat maka kehidupannya adalah neraka yang la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup dan tidak mati. Artinya supaya orang itu tidak menyerupai orang-orang jahiliyah di dalam bab ini, klaim yang menyelisihi perbuatan, maka dia harus ada pada dirinya apa? Ilmu nafi dan amal saleh. Kenapa? Amal saleh dan ilmu nafi itu ruh bagi jiwa, sebagaimana ruh bagi hati, sebagaimana ruh itu bagi jiwa. Barang siapa yang kehilangan amal saleh dan ilmu nafi itu, maka dia akan kehilangan kehidupan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Bagaimana kehidupan dunianya? Ibnu Qayyim menggambarkan nanti kehidupan dunianya itu kehidupan hewaniyah, ya, dan apa? Kehidupan dunianya itu mengalami kesempitan. Adapun di akhirat nanti apa? Nanti di akhirat kehidupannya itu adalah jahanam yang dia tidak hidup dan tidak mati di dalam. Paham maksudnya? Baik. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Demikian ya ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.